Halo everyone, di video kali ini saya akan menjelaskan jalur jam peran untuk tombol volume pada Oppo F1s. Nah, di sini saya punya servisan sebuah Oppo F1s yang lupa pola. Di sini polanya sudah nggak diingat lagi teman-teman, dan untuk sidik jarinya ini tiba-tiba nggak terbaca sama yang punya. Seperti itu kasusnya. Nah, mungkin karena HP-nya sudah lama nggak dipakai, jadi sidik jarinya itu sudah kayak berbeda begitu ya. Dan untuk masuk ke mode EDL atau emergency download-nya itu ya, harus menekan tombol volume up dan volume bawah secara bersamaan. Tetapi ini untuk tombol volumenya nggak ada yang bisa berfungsi. Volume atas nggak berfungsi, volume bawah juga tidak berfungsi sama sekali. Nah, jadi baiklah langsung saja kita akan mulai proses perbaikannya. Oke teman-teman, di sini kita buka dulu untuk SIM tray-nya, kemudian kita lepasin dulu nih untuk bagian bawahnya itu ada penutup baut. Jadi di bagian bawah Oppo F1s ini teman-teman ada penutup baut seperti ini. Dan di sini untuk lemnya itu ternyata keras sekali. Dan setelah nanti berhasil terbuka, ternyata ini sempat diservis juga sebelumnya. Dan Oppo F1s ini dilem pakai menggunakan lem hitam. Jadi ini sebuah review juga untuk lem berwarna hitam ya. Lem LCD warna hitam itu akan sangat kuat sekali seperti ini guys. Jadi untuk perbaikan berikutnya itu akan cukup sulit untuk dibuka. Nah, jadi kita buka pelan-pelan aja seperti ini. Kemudian ada baut-baut yang harus kita lepasin terlebih dahulu. Hanya ada 4 baut ya teman-teman. Jadi ada 4 baut di sini harus kita buka. Nah, kemudian kita lepas untuk bagian casingnya. Oke, kita buka pelan-pelan seperti ini. Nah, sekarang untuk casing sudah terbuka nih. Dan teman-teman di sini kalau saya perhatikan ya, untuk bagian tombol-tombolnya ini sebenarnya masih bisa dipencet. Ya, ini masih bisa dipencet seharusnya, cuman nggak berfungsi. Jadi langsung aja kita buka bagian mesinnya. Nah, ini kita lepasin dulu untuk penutup konektornya. Dan kita buka lagi. Kita buka semuanya. Karena fleksibel untuk tombol itu ada di bagian bawah mesin. Oke, kita buka dulu fleksibel. Dan sekarang mesin sudah terbuka teman-teman. Dan ini saya lihat untuk konektornya masih bagus. Dan setelah dibuka baterainya baru kelihatan masalah sebenarnya nih teman-teman. Ternyata ini untuk fleksibelnya dia kegencet sama baterai. Wow, berarti kemarin itu waktu perbaikannya dulu ini kurang diperhatikan ya untuk bagian fleksibelnya ini, dia terpencet baterai sampai-sampai dia jadi brekile kayak gini guys. Jadi untuk fleksibel volumenya udah jadi brekile kayak gini. Jadi sudah tidak bisa dipencet lagi nih. Waduh guys. Pantesan aja dari tadi dipencet-pencet kok nggak mau-mau begitu. Padahal dia suara tek tek teknya itu ada kayak masih normal lah tombolnya gitu. Jadi kan biasanya kuningannya itu yang sudah rusak, yang menyebabkan nggak bisa dipencet. Tapi itu masih bunyi kok kayak tek 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 gitu. Dan ternyata ini fleksibelnya. Dan di sini saya coba bersihin teman-teman. Ternyata dia langsung putus. Nah jadi sebenarnya itu mungkin kuningannya itu memang sudah putus dari lama begitu. Cuman masih ada plastik-plastiknya aja yang melekat. Jadi teman-teman di sini jalur jam perannya itu akan saya tunjukkan nanti. Nah ini saya masih proses mencari-cari nih untuk jalurnya. Dan ternyata untuk tombol Oppo F1s tidak sama dengan Oppo F1F begitu. Itu sebenarnya sudah saya siapin untuk tombol yang baru, tapi ternyata nggak cocok guys. Jadi terpaksa di sini saya akan menjumpernya manual satu persatu. Jadi di sini saya harus memikirkan dulu posisi-posisi untuk jumperannya. Dan untuk posisi-posisi jumperan tombol itu sudah saya buat videonya. Jadi teman-teman tinggal cek aja link yang sudah saya siapkan di deskripsi video untuk posisi kabel jumperan nantinya. By the way, ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Nah, untuk jalur-jalur jumperan itu teman-teman, itu yang mengalir adalah arus negatif, jadi bukan arus positif. Nah, sekarang saya sudah selesai untuk melakukan jumperannya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan jelaskan kembali untuk posisi-posisi pada bagian tombolnya.
Nah, jadi langsung saja ya. Kita mulai pada bagian ground. Nah, untuk ground, di bagian tombolnya kita langsung hubungkan dengan titik yang ini, kemudian menuju ke bagian ground yang ada di HP kita. Nah, ini bisa diambil dari baut-baut dan juga bagian kaleng-kaleng HP ini itu ground semua. Jadi kita bisa langsung sambung ke bagian ini ya, ke titik tombol yang paling atas. Seperti itu. Kemudian untuk volume atas kita ambil dari titik yang ini. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagian titiknya itu ya. Kemudian kita sambung langsung ke bagian bawah tombol volume atas. Oke, selanjutnya untuk tombol volume bagian volume down-nya itu kita langsung sambung ke bagian atas ini. Jadi dari sini, dari titik bagian atas ya, bukan bagian bawah. Jadi kita ambil dari titik bagian atas ini langsung menuju ke titik yang sudah saya siapkan di bagian mesin kita. Oke teman-teman, kemudian kita pasang kembali fleksibelnya dan langsung aja kita tes. Nah, jadi itu untuk penjelasan titik jumperan di bagian tombol volume. Nah, kalau untuk di bagian mesinnya kan sudah jelas di video sebelumnya. Tinggal cek aja link yang ada di deskripsi. Oke, kita tunggu dulu sampai EP-nya menyala. Dan kita akan melakukan tes dulu untuk tombol volume ini dan pastikan tombol volumenya sudah berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman, jadi di sini untuk tombol volume aslinya itu sudah putus seperti itu. Jadi titik jumperannya kita bisa ambil dari mesin HP kita. Itu sudah disiapin memang oleh pihak Oppo-nya ya, untuk mempermudah kita saat memperbaiki HP ini. Oke, di sini proses loadingnya cukup lama. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, teman-teman, sekarang HP-nya sudah menyala. Jadi kita tes dulu. Nah, ini lupa pola. Jadi kita masuk ke emergency call, panggilan darurat, dan kita tes. Oke, kita tes tombolnya berfungsi, teman-teman nih. Kemudian kita tes lagi tombol yang satunya. Oke, berfungsi ya. Sudah work semua teman-teman, jadi sudah bisa nih untuk masuk ke mode EDL. Tinggal kita rakit aja casingnya biar lebih mudah dipencet, atau kalau nggak pakai casing juga bisa sih, tinggal pencet aja pakai pinset. Nah, itu akan saya kasih tahu di video berikutnya teman-teman, cara mencet tombol gitu, tombol volume up dan volume down supaya gampang itu menggunakan pinset. Jadi sangat enak sekali dipencetnya nanti. Baiklah kawan-kawan, di akhir video tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah mampir di channel ini, dan untuk kamu yang sudah subscribe channelnya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan dan jangan lupa untuk tetap berusaha, tetap semangat, menjaga kesehatan juga, itu hal yang paling penting sekali.